Di tahun kedua Hijriah, suasana di Jazirah Arab mulai memanas. Kaum Quraisy di Makkah tidak tinggal diam setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Jalur perdagangan mereka yang vital menuju Syam terancam, sementara Rasulullah SAW bersama para sahabat berusaha menunjukkan kekuatan dan kesiapan menghadapi segala ancaman. Di tengah ketegangan itu, sejumlah ekspedisi militer dilakukan, salah satunya adalah Ghazwah Qarqarah Al-Qudr. Ghazwah ini mungkin tidak sepopuler Perang Badar atau Perang Uhud, sebab tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Namun peristiwa ini menyimpan pelajaran penting tentang strategi dan kecerdikan Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh. Beliau tidak hanya memikirkan konfrontasi di medan perang, tetapi juga mengincar urat nadi perekonomian Quraisy, jalur dagang. Qarqarah Al-Qudr sendiri merupakan sebuah wilayah strategis yang dilalui kafilah dagang Quraisy menuju Syam. Dengan menguasai daerah tersebut, kaum muslimin berusaha menekan ruang gerak lawan, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan baru di Madinah tidak bisa diremehkan. Inilah bagian dari strategi besar yang kelak mengantarkan pada kemenangan di Perang Badar. Maka Ghazwah Qarqarah Al-Qudr bukanlah sekadar catatan kecil dalam sejarah. Ia adalah salah satu mata rantai penting yang menunjukkan bahwa setiap langkah Rasulullah SAW selalu terukur. Dari penguasaan sumber air, penghadangan kafilah, hingga pembentukan citra kekuatan muslimin, semua menjadi bagian dari persiapan menuju pertempuran besar yang mengguncang Jazirah Badar Kubra. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin menghadapi berbagai ancaman dari Quraisy Makkah. Quraisy tidak hanya menolak dakwah Islam, tetapi juga bertekad menghancurkan kekuatan baru yang mulai tumbuh di Madinah. Mereka menganggap kaum muslimin sebagai pengkhianat karena meninggalkan Makkah. Dan lebih dari itu, Quraisy khawatir jalur dagang mereka ke Syam akan terancam. Dalam kondisi inilah Rasulullah SAW mulai menyusun strategi untuk menekan musuh dari sisi ekonomi. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW memimpin beberapa ekspedisi kecil yang dikenal sebagai Ghazwah. Tujuan utamanya bukan untuk perang besar, melainkan menunjukkan eksistensi dan kekuatan kaum muslimin, sekaligus memantau pergerakan musuh. Beberapa Ghazwah seperti Wadan, Buwath, dan Usyairah sudah lebih dahulu dilakukan. Meskipun belum menghasilkan pertempuran besar, ekspedisi-ekspedisi itu berhasil membangun citra bahwa kaum muslimin siap menghadapi Quraisy kapan saja. Di sisi lain, Quraisy tetap mengirimkan kafilah dagang mereka ke Syam. Jalur perdagangan ini adalah sumber utama kekayaan mereka. Jika jalur ini terganggu, maka kekuatan ekonomi Quraisy akan melemah drastis. Rasulullah SAW memahami titik lemah ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, beliau menjadikan kafilah Quraisy sebagai target utama dalam beberapa ekspedisi. Ghazwah Qarqarah Al-Qudr muncul dalam konteks ini. Setelah Ghazwah Usyairah, Rasulullah SAW kembali memimpin sahabat untuk menghadang salah satu kafilah besar Quraisy. Lokasi yang dipilih adalah Qarqarah Al-Qudr, sebuah daerah yang dikenal sebagai tempat persinggahan kafilah dagang karena terdapat sumber air. Inilah titik strategis yang ingin dikuasai Rasulullah SAW. Dengan demikian, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian strategi militer dan politik Rasulullah SAW. Setiap ekspedisi sebelumnya adalah latihan, penguatan moral, dan pengumpulan informasi yang semuanya mempersiapkan kaum muslimin menghadapi konflik besar dengan Quraisy. Qarqarah Al-Qudr menjadi salah satu langkah kunci sebelum pecahnya Perang Badar. Ketika kabar tentang keberangkatan kafilah Quraisy sampai ke Madinah, Rasulullah SAW segera mengambil keputusan. Beliau memimpin langsung pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 200 orang, dilengkapi dengan kuda dan unta sebagai tunggangan. Jumlah ini memang tidak besar, namun cukup untuk menghadang kafilah dagang yang biasanya tidak dipersenjatai sekuat pasukan perang. Rombongan muslimin bergerak menuju Qarqarah Al-Qudr, sebuah wilayah yang terletak tidak jauh dari Wadi Al-Safra. Lokasi ini dipilih karena merupakan jalur utama yang dilalui kafilah Quraisy menuju Syam. Selain itu, Qarqarah Al-Qudr memiliki sumber air yang sangat penting
bagi kafilah dan pasukan yang singgah. Menguasai sumber air berarti menguasai titik strategis dalam perjalanan panjang di padang pasir. Setibanya di Qarqarah Al-Qudr, pasukan kaum muslimin tidak menemukan kafilah Quraisy yang menjadi target. Rupanya pihak Quraisy telah mengetahui rencana Rasulullah SAW melalui jaringan intelijen mereka. Kafilah berhasil lolos lebih awal sehingga tidak terjadi pertempuran sama sekali. Yang tersisa hanyalah penguasaan wilayah dan sumber air oleh kaum muslimin. Meskipun tanpa bentrokan senjata, kehadiran Rasulullah SAW dan pasukan di Qarqarah Al-Qudr memberi pesan penting bagi Quraisy. Jalur dagang mereka ternyata tidak lagi aman. Kaum muslimin mampu menjangkau titik-titik vital yang sebelumnya tidak pernah mereka sentuh. Pesan ini jelas menimbulkan kegelisahan di Makkah, meskipun mereka berhasil menyelamatkan kafilah pada ekspedisi kali ini. Ekspedisi ini juga menjadi latihan militer bagi kaum muslimin. Mereka belajar berdisiplin dalam perjalanan jauh, menjaga logistik, serta mengatur strategi meskipun hasil akhirnya tidak berupa pertempuran. Dari sinilah kaum muslimin semakin terbiasa dengan konsep ghazwah dan mental mereka ditempa untuk menghadapi konflik besar yang tidak lama lagi akan terjadi. Walaupun tidak terjadi pertempuran, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr tetap mencatatkan hasil yang signifikan. Kaum muslimin berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu bergerak keluar dari Madinah dan menguasai titik strategis yang sangat penting. Penguasaan atas sumber air di Qarqarah Al-Qudr bukan sekadar simbol melainkan peringatan bagi Quraisy bahwa jalur dagang mereka tidak lagi sepenuhnya aman. Dari sisi intelijen, ekspedisi ini juga memberikan banyak informasi baru. Kaum muslimin semakin memahami bagaimana Quraisy menjaga kafilah dagang mereka, termasuk kecepatan informasi yang dimiliki musuh melalui jaringan mata-mata. Fakta bahwa Quraisy bisa lebih dulu mengetahui rencana ini menunjukkan bahwa pertempuran besar ke depan tidak hanya akan ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga oleh kekuatan intelijen. Selain itu, ghazwah ini mengangkat moral kaum muslimin. Meskipun target utama tidak tercapai, para sahabat melihat langsung bahwa Rasulullah SAW serius memimpin mereka dalam menghadapi ancaman Quraisy. Kehadiran beliau di garis depan membuat mereka semakin yakin bahwa perjuangan ini memiliki arah yang jelas dan bahwa setiap langkah adalah bagian dari strategi besar. Bagi Quraisy, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr menjadi ancaman psikologis. Mereka menyadari bahwa kaum muslimin kini berani bergerak jauh keluar Madinah, bahkan mendekati jalur vital perdagangan Quraisy. Ketakutan mulai tumbuh bahwa suatu saat, jika kafilah benar-benar tertangkap, maka kerugian besar akan menimpa mereka. Dengan demikian, hasil Ghazwah Qarqarah Al-Qudr bukanlah kemenangan militer dalam arti tradisional, tetapi kemenangan strategis. Rasulullah SAW berhasil menanamkan rasa khawatir di hati Quraisy, menguji kesiapan pasukan muslimin, dan mempersempit ruang gerak musuh. Semua ini menjadi fondasi yang menguatkan kaum muslimin sebelum menghadapi Perang Badar. Ghazwah Qarqarah Al-Qudr memberikan dampak strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar perjalanan militer singkat. Pertama, ia memperkuat posisi Rasulullah SAW di mata kaum muslimin dan kabilah-kabilah sekitar Madinah. Kaum muslimin kini dipandang sebagai kekuatan yang aktif menjaga kepentingan mereka, bukan hanya bertahan di Madinah. Hal ini membuat suku-suku tetangga mulai memperhitungkan keberadaan kaum muslimin. Kedua, ekspedisi ini memberi tekanan ekonomi bagi Quraisy. Meskipun kafilah yang menjadi target berhasil lolos, ancaman itu tetap nyata. Para pedagang Quraisy mulai merasa was-was setiap kali berangkat membawa barang dagangan ke Syam. Mereka tidak bisa lagi bepergian dengan rasa aman sebagaimana sebelumnya. Biaya untuk menjaga keamanan kafilah pun meningkat, yang pada akhirnya melemahkan keuntungan mereka. Ketiga, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr menjadi ajang konsolidasi internal bagi kaum muslimin. Dengan berangkat bersama Rasulullah SAW, para sahabat mendapat pengalaman langsung bagaimana sebuah ekspedisi militer dijalankan. Mereka belajar mengatur barisan, menjaga disiplin, dan memahami pentingnya persatuan dalam perjalanan panjang.
Pengalaman ini menjadi bekal berharga menjelang pertempuran besar. Keempat, secara politis, Quraisy terdesak oleh kenyataan bahwa Madinah kini menjadi pusat kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kabar mengenai pergerakan pasukan muslimin tentu menyebar ke berbagai kabilah di Jazirah Arab. Bagi banyak pihak, ini adalah bukti bahwa kaum muslimin telah bertransformasi dari kelompok yang teraniaya di Makkah menjadi kekuatan militer yang berani menantang Quraisy. Akhirnya, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr memantapkan arah perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan dakwah melalui lisan, tetapi juga memperlihatkan ketegasan dalam mempertahankan umat. Dengan langkah-langkah taktis seperti ini, kaum muslimin dipersiapkan secara mental, spiritual, dan militer untuk menyongsong peristiwa besar yang sebentar lagi mengguncang jazirah, Perang Badar. Tidak lama setelah Ghazwah Qarqarah Al-Qudr, datanglah momentum yang akan mengubah jalannya sejarah Islam, Perang Badar. Ekspedisi di Qarqarah Al-Qudr seakan menjadi pemanasan terakhir sebelum kaum muslimin terjun ke pertempuran besar. Dari sisi waktu, jaraknya hanya sekitar 1 bulan. Dari sisi strategi, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu menekan jalur perdagangan Quraisy dan melemahkan kekuatan ekonomi mereka. Pengalaman di Qarqarah Al-Qudr memberi banyak pelajaran bagi kaum muslimin. Mereka menyadari bahwa Quraisy memiliki jaringan intelijen yang kuat, sehingga langkah-langkah mereka sering terpantau. Inilah yang kemudian membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin cermat dalam menyusun strategi di Badar. Penguasaan informasi, kerahasiaan pergerakan, dan pemilihan medan pertempuran menjadi faktor penting yang beliau perhatikan. Selain itu, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr menguji kesabaran kaum muslimin. Mereka berangkat jauh dari Madinah dengan semangat tinggi, namun tidak bertemu musuh. Bagi sebagian orang, ini bisa menimbulkan kekecewaan. Tetapi justru disinilah pelajaran penting ditanamkan. Jihad bukan hanya soal pedang, melainkan juga kesiapan, pengorbanan, dan kesabaran menunggu saat yang tepat. Qarqarah Al-Qudr juga memperlihatkan bahwa perang bukan semata urusan kekuatan fisik, tetapi juga psikologi. Quraisy boleh saja lolos kali ini, tetapi mereka tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali kafilah berangkat, selalu ada bayangan bahwa kaum muslimin mungkin menghadang di tengah jalan. Ketakutan ini memengaruhi cara berpikir dan keputusan politik Quraisy setelahnya. Dengan demikian, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr menjadi semacam gerbang menuju Perang Badar. Ia mengajarkan pentingnya strategi, intelijen, dan kesabaran. Meskipun tidak ada pertempuran, dampaknya terasa besar. Dan hanya sebulan kemudian, semua pelajaran ini diuji dalam pertempuran yang dikenang sepanjang sejarah. Badar Al-Kubra. Ghazwah Qarqarah Al-Qudr adalah salah satu catatan penting dalam perjalanan strategi Rasulullah SAW. Meskipun tidak menampilkan gemuruh pedang dan perisai di medan perang. Ekspedisi ini memperlihatkan bahwa setiap langkah beliau selalu penuh perhitungan, bahkan ketika hasilnya tampak sederhana. Tidak adanya pertempuran bukan berarti tanpa makna. Justru di balik itu terdapat strategi besar yang sedang dibangun. Bagi kaum muslimin, Qarqarah Al-Qudr menanamkan kesadaran bahwa jihad adalah perjalanan panjang. Ada saatnya mereka berhadapan langsung dengan musuh, dan ada saatnya mereka hanya bergerak untuk menunjukkan eksistensi serta menguji kesiapan. Semua itu bagian dari perjuangan yang utuh. Dengan demikian, para sahabat semakin matang menghadapi kondisi apapun, baik kemenangan maupun kesabaran. Bagi Quraisy, Qarqarah Al-Qudr menyalakan alarm bahaya. Mereka sadar jalur dagang mereka tidak lagi aman, dan bahwa kaum muslimin bukan sekadar kelompok kecil di Madinah. Ancaman yang awalnya dianggap remeh, kini berubah menjadi kekuatan nyata yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi Quraisy kapan saja. Kekhawatiran ini akan memengaruhi setiap keputusan besar mereka setelahnya. Dan akhirnya, Ghazwah Qarqarah Al-Qudr menjadi jembatan menuju Perang Badar. Ekspedisi ini mengajarkan disiplin, kesabaran, dan strategi. Ia menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membangun fondasi kemenangan bukan hanya dengan kekuatan pedang, tetapi juga dengan kecerdikan,
taktis. Dari Qarqarah Al-Qudur menuju Badar, perjalanan sejarah Islam bergerak dari langkah-langkah kecil yang penuh hikmah menuju kemenangan besar yang mengubah arah dunia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut Anda, strategi Rasulullah SAW di Qarqarah Al-Qudur ini bisa disebut kemenangan taktis sebelum Badar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas sejarah Islam lebih dalam lagi.